Selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihani Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambilkan dari Roma pasal 7 ayat 15 sampai ke 25. Tetapi sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, selamat malam. Pada saat ini kami berkumpul dan kami ingin belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh belajar firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Hadirlah Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, PA kita kali ini mengambil tema hidup seturut kehendak Tuhan yang diambilkan dari Roma pasal 7 ayat 15 sampai ke 25. Silakan Bapak Ibu Saudara membacanya di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai saya ingin bertanya. Di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Contoh, ketika pagi hari kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Mau bangun pagi atau tidak. Ketika kita memilih mau bangun pagi, kita juga masih diperhadapkan lagi. Mau berolahraga atau mau mandi. Nah, ketika kita memilih mau berolahraga, kita juga diperhadapkan dengan pilihan lagi. Mau berolahraga jalan pagi atau berolahraga naik sepeda. Banyak hal akan diperlihatkan pada kita, berbagai macam pilihan. Kalau kita memutuskan untuk mandi, kita juga diperhadapkan dengan banyak pilihan. Mau pakai air hangat atau air dingin dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan kita juga diperhadapkan dengan banyak pilihan. Yang saya maksud di sini adalah perjalanan kehidupan kita. Yaitu apakah kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita, atau kita justru mengikuti kehendak kita sendiri, hidup di dalam kesenangan duniawi, melakukan perbuatan-perbuatan yang justru membuat kita jatuh ke dalam dosa. Semuanya adalah pilihan, dan kita sebagai manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Kita ditentukan, pribadi kita sangat ditentukan oleh pilihan kita. Makanya kita harus bijak di dalam memilihnya. Di dalam hidup kita ini, kita diperhadapkan dengan banyak hal, khususnya dalam kehidupan berpelayanan kita. Kalau boleh didramatisirkan, di dalam diri kita ini ada kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan. Yang pertama adalah kekuatan baik, dan yang lainnya adalah kekuatan yang jahat. Dua kekuatan ini akan saling berlomba-lomba untuk saling memenangkan. Ingin menguasai diri kita, ingin menguasai kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sangat tergantung dari apa yang menjadi pilihan kita. Seringkali berkecamuk dalam diri kita. Kita mau milih ini atau mau milih itu. Kalau mau memilih ini, resikonya seperti ini. Kalau mau memilih itu, resikonya seperti itu. Seringkali kita bingung untuk menentukan bagaimana yang harus kita pilih. Tetapi pada malam hari ini melalui perikop
dari Roma pasal 7 ayat 15 dan sampai 25, kita ingin diingatkan kembali akan firman Tuhan. Rasul Paulus di dalam pelayanannya juga mengalami seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupannya dia berpelayanan. Ketika dulu dia mendapat penglihatan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia memutuskan untuk ingin berbuat kebaikan, menjadi pelayan Kristus, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seringkali di dalam kehidupannya dia juga melakukan kehendak-kehendak pribadinya, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-22 dan ke-23 akan saya bacakan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Rasul Paulus mengalami dilema seperti itu, seperti yang kita rasakan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Rasul Paulus memilih suatu keputusan yang baik, keputusan yang bijak menurut dia, yaitu dia akan melayani Kristus. Di dalam ayat yang lain, di dalam kitab yang lain, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan-pertandingan dan saatnya aku akan mendapat hadiah. Apa yang dimaksud dengan perkataan Rasul Paulus itu? Di dalam perjalanan kehidupannya dia sangat mengalami banyak penderitaan. Kalau Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengar firman Tuhan yang mengatakan bagaimana Rasul Paulus ini di dalam perjalanan pelayanan kehidupannya, melayani Tuhan, dia sering mengalami penderitaan. Kapalnya hampir tenggelam. Dia juga pernah disesah, disiksa, diludahi, dan sebagainya. Segala sesuatu yang membuat penderitaan bagi dirinya. Tetapi itu dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan dalam hidupnya dia diberikan semacam duri di dalam dagingnya, suatu penyakit yang menggocok hidupnya. Tetapi biarlah sakit penyakit itu dia alami untuk menunjukkan kemuliaan Allah di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus telah memberikan teladan bagi kita bagaimana dia mengambil sikap untuk melayani Tuhan biarpun resikonya adalah kematian. Pada akhirnya Rasul Paulus menjadi seorang martir di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau kita boleh belajar dari pribadi Rasul Paulus ini, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Allah, seringkali ketika kita ditanya apakah kita mau untuk berbuat baik, mau untuk mengikut Kristus, melaksanakan perintah-perintahnya, jawaban sebagian besar jawaban dari kita akan mengatakan mau. Tetapi kalau kita boleh jujur, seringkali perbuatan kita, tingkah laku kita bertolak belakang dengan apa yang menjadi keinginan kita. Karena banyak hal, mungkin kita dipengaruhi oleh suasana sekitar kita yang menjanjikan kesenangan-kesenangan duniawi kita, sehingga kita mengikutinya dan akhirnya kita diperhamba oleh perbuatan-perbuatan dosa. Seperti kata Bang Nabi, kejahatan tidak hanya dari niat seseorang, tetapi juga ada kesempatan. Makanya waspadalah, waspadalah. Bapak Ibu Saudara,
Pilihan ada di tangan kita. Apakah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kalau kita mengingat dan memperhatikan bahwa kehidupan kita ini kita lakukan untuk kemuliaan kehidupan kita kelak, harusnya kita mau berkorban, menderita di dunia ini untuk kemuliaan, untuk memperoleh kemuliaan surgawi daripada Tuhan. Seperti seorang murid yang ingin pandai, dia pasti akan setiap hari belajar sehingga kepandaiannya setiap hari diasah. Penuh dengan penderitaan. Dia merelakan waktunya, mengorbankan waktu bermainnya hanya untuk belajar. Tetapi dia memperoleh hadiah yang luar biasa, yaitu kepandaiannya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau berkorban, mengosongkan diri kita, menyangkal diri kita, kemuliaan surgawi akan kita dapatkan, dan Tuhan telah menjanjikan itu. Terserah kita semuanya mau pilih yang mana. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan singkat PA Jemaat kita pada malam hari ini yang boleh saya sampaikan. Kiranya firman ini juga boleh mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan dan keinginan Tuhan agar kita hidup seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau beri pengertian dalam diri kami masing-masing akan kehendak-Mu terhadap diri kami. Engkau menginginkan kami untuk hidup kami harus seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu adalah keinginan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kuatkan hati kami, mampukan diri kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan firman ini sehingga firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat malam dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.